bak mak punga segelea. Sebelum punga nengok isi berita kak lebih lanjut, anggon la punga menyiapkan buku bergambar kabar anggon yang harus dibuka winga ditingok ngunde nengok isi kaset kak. Kalau punga nengok bunyi musik, nyala kita buka buku bergambar milik punga guk halaman berikutnya. Selamat menengok winga ningok gambara. Gambar hatu. Sebelum alam semesta diciptakan, pertama-tama yang ada cuma Allah hurang. Sebelum alam semesta kak diciptakan oleh Allah, belum ada manusia, binatang, laut, betang-betang, matahari, winga benda-benda lainnya. Waktu itu keadaan kelam hali, winga dak teratur. Cuma winga berpiman be, Allah menciptakan segelea yang ada di dunia kak. Uge matahari, bulan, binatang, langit, winga bumi. Segele yang diciptakan oleh Allah disiapkan untuk keperluan manusia yang nilai tidak diciptakan. Gambar 2. Firman Allah. Buku yang ada dalam gambar kak disebut Alkitab. Kabar yang kami sampaikan gu hika segelea diambil sang Alkitab. Liwat Alkitab Allah berkata nge kita. Alkitab menjelaskan tentang Allah wenga perintah-perintah Allah. Allah sangat sayang wenga manusia. Alkitab nunjuk gimana caranya supaya manusia pacak selamat wenga lepas sang hukuman dosa. Gambar 3. Penciptaan alam semesta. Bedu Allah menciptakan langit winga bumi, Allah juga menciptakan segala macam betang, burung, ikan, winga binatang. Segala yang diciptakan oleh Allah tuh baik hali. Allah juga menciptakan manusia. Allah mengangkat manusia untuk menjadi penguasa atas segala yang diciptakan. Kehendak Allah buk segala ciptaan itu hidup rukun. Gambar 4. Adam wenga Hawa. Lanang yang pertama yang diciptakan oleh Allah namanya Adam. Wenga tine yang pertama diciptakan namanya Hawa. Adam wenga Hawa hidup bahagia yang mengguk taman yang bernama Taman Firdaus. Allah berkata dengan Adam, buah sang segala betang yang ada guk dalam taman kak boleh punga makan. Tapi buah sang hiko betang yang ada guk taman kak jangan punga makan. Kalau punga melanggar perintah kak, punga ndak dihukum. Tetapi setan datang ngilu Adam wenga Hawa. Ngut hapai Adam wenga Hawa memakan buah yang dilarang tu. Adam wenga Hawa melanggar perintah Allah. Adam wenga Hawa lah berbuat dosa. Ngut hapai Allah menghukum Adam wenga Hawa. Allah ngusir Adam wenga Hawa sang Taman Firdaus. Walaupun gitu Allah gisi tetap sayang nge Adam wenga Hawa. Allah berjanji ndak ngutus si keuang juru selamat yang dapat menghapus dosa manusia. Gambar 5. Kain wenga Habel. Adam wenga Hawa laumban ke dalam dosa. Segala manusia keturunan Adam wenga Hawa juga lah umban ke dalam dosa. Uang yang memegang kayu pemukul kak namanya Kain. Kain adalah anak Adam. Tetapi Kain dak agam hali nga adik ya Habel. Kain memukul Habel ngut hapai mati. Kain lah berbuat dosa. Punga wengaku pule pernah berbuat dosa. Cuma kita helek untuk ngakua. Kita akan ngilo, berjudi, berzina, menyembah berhala, wenga berbuat jahat yang lain. Tuhan dak agam nge segala dosa tu. Gambar 6. Kapal besono. Manusia keturunan Adam makin lama makin jahat. Ngut hapai Allah ndak menghukum wang tu. Banjir besar ndak datang sebagai hukuman sang Allah. Tetapi gisi ada wang yang percaya nge Allah. Nama wang tu adalah Nuh. Allah menita Nuh meno kapal yang besar hali.
Waktu kapal tu bedu, Nu wenga keluarga masuk ke dalam kapal tu. Nu juga berusaha menyadarkan wang lain bu bertobat. Tetapi wang-wang tu dah gelak percaya kalau Allah ndak menghukum wang-wang tu. Gambar 7. Ayoba atau banjir besar. Bedunu wenga keluarga masuk ke dalam kapal besar tu, Allah mengunci pintu kapal tu. Hujan deras turun selama 40 hari 40 malam. Berhapai terjadi banjir yang besar hali. Segelea tenggelam buat banjir tu. Wang banyak baru nak milunu masuk ke dalam kapal besar tu. Tetapi segelea terlambat. Buat Allah languci pintu kapal tu. Segelea wang yang ada gut lego kapal tu mati. Buat wang-wang tu dak percaya dengan Allah. Cuma Nu dengan keluarga yang selamat. Buat Nu taat dengan Allah. Gambar 8. Ibrahim, Sarai, dengan Ishak. Ibrahim adalah ikawang sang keturunan Nabi Nuh. Ibrahim percaya dengan Allah. Allah berjanji dengan Ibrahim dengan Sarai omaha yang mandul tu bahwa Ibrahim dengan Sarai ndak nuan anak. Waktu Ibrahim dengan Sarai latuwe hali, barulah Ibrahim dengan Sarai mendapat hiko anak lanang. Anak tu dinjuk nama Ishak. Allah berjanji bahwa liwat keturunan Ishak nilai ndak datang hiko wang juru selamat. Penyelamat tu ndak menghapus dosa manusia, yaitu dosa punga dengan dosaku juga. Gambar 9. Musa dengan perintah Allah. Musa adalah hiko sang turunan Ibrahim. Musa percaya dengan Allah. Suatu hari Allah meminta Musa naik ke pucuk gunung Sinai. Yang pucuk gunung tu Allah ngenjuk perintah-perintah nge Musa. Pada gambar kak, kita ningok Musa lah turun sang gunung ngunde perintah Allah yang tangana. Allah menita Musa menyampaikan perintah-perintah ngewang-wang banyak. Allah ndak supaya segele wang taat ngeperintah-perintah tu. Gambar 10. 10 perintah Allah. Sebagian sang perintah Allah yang disampaikan lewat Musa digambarkan jam guhika. Gambar jam kiri pucuk. Jangan menyembah patung, berhala, apa berang-berang keramat. Gambar guk tengah pucuk. Dalam seminggu ada 6 arai untuk kita bekerja. Arai yang ketujuh adalah arai untuk istirahat dengan untuk sembahyang Tuhan. Gambar guk kanan pucuk. Anak-anak harus menghormati wang tua. Gambar guk kiri bawah. Jangan memono wang. Gambar guk tengah bawah. Jangan berzina. Jangan ndak ngerti lain selain homang hurang. Gambar guk kanan bawah. Jangan maling. Jangan ngendak berang wang lain. Kalau kita taat ngeperintah Allah, hidup kita ndak diberkati. Gambar 11. Korban penghapus dosa. Pada zaman Ibrahim dengan Musa bilik nih, kalau ada wang berbuat jahat apa berbuat dosa, Allah menita ye untuk menyembelih biri-biri. Wang tu mengorbankan biri-biri sebagai tanda kalau ye telah menyesali dosa. Hekak kita tak perlu gi menyembelih biri-biri apa binatang lain sebagai tanda penghapus dosa. Buat Allah lah menjelma menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Dan Yesus telah mati untuk menggitaikan hukuman dosa kita. Yesus dicambuk bahkan sampai dibunuh. Tetapi pada hari yang ketiga, ye bangkit gi. Seharusnya kita lah yang menanggung hukuman tu, buat kita lah banyak berbuat dosa. Tetapi buat Allah sangat sayang kita, buat hapai hukuman tu diambil dan ditanggung orang. Supaya kita percaya dengan ye, tak mati binasa, tetapi mendapat hidup yang kekal selamanya. Kalau kita mengaku dosa kita, dengan percaya dengan Yesus, maka segala dosa kita hendak diampuni oleh Yesus Kristus.
Gambar 12 malaikat uing meriam. Gekak lah caranya Tuhan Yesus datang ke dunia kak. Ye menggenapi janji Allah nga Adam uing Hawa. Ada hikok dege namanya Maryam. Ye gisi perawan. Belum agat tido ngalanang manepun. Ye lah betunangan ngelanang yang bernama Yusuf. Pada suatu hari malaikat Allah datang dengan berkata nge Maryam. Roh Kudus Allah ndak menongah mengandung anak lanang. Anak tu harus nganjuk nama Yesus. Malaikat tu juga mengatakan hal tu nge Yusuf tunangan Maryam liwat mimpi ya. Yusuf sanggup ngambil Maria menjadi homaha. Tetapi Yusuf ndak tidur bahame nge Maryam berapa Yesus lahir. Yesuslah penyelamat yang dapat menyelamatkan manusia sang dosa. Gambar 13 kelahiran Tuhan Yesus. Kira-kira 9 bulan bedutu, suatu malam Maryam melahirkan kopek lanang. Pada malam tu juga malaikat Allah datang nge serombongan gembala yang dang menjaga biri-biri ya. Rombongan malaikat tu berkata, pada malam kak juru selamat yang dijanjikan Allah telah lahir, namanya Yesus. Begitu gembala-gembala tu lalu untuk menuntut Yesus untuk menyembah. Yesuslah yang dapat menghapus segala dosa punga. Gambar 14 Yesus uge manusia biasa. Yesus bertumbuh besar uge anak biasa juga. Pada gambar yang belah kiri kak, kita dapat nengok Tuhan Yesus waktu berumur 12 tahun. Yesus lah dapat ngajo tentang Allah nge ahli-ahli agama. Yesus tahu segala sesuatu buat ye adalah Allah. Pada gambar sebelah kanan kak, kita nengok Yesus lah berumur 30 tahun. Ye dah ngajo wang banyak. Ada wang yang tidak percaya, tapi ada juga yang tidak gelak percaya dengan Tuhan Yesus. Tetapi Allah menyatakan bahwa Yesus tu adalah Allah tu dewek. Allah ndak supaya kita taat ngajaran Tuhan Yesus. Gambar 15 Yesus memenang mukjizat. Allah yang kita percaya tu namanya Yesus. Ia sangat hebat hali, dengan sangat berkuasa. Yesus lebih berkuasa sang segala setan apa dukun. Tengok guk gambar sebelah kiri kak. Yesus pacak menyembuhkan wang buta. Tengok guk gambar yang tengah kak. Yesus pacak menghidupkan wang mati. Tengok guk gambar yang guk sebelah kanan. Yesus pacak berjalan yang guk pocak ayo. Tuhan Yesus sanggup menolong hidup punga. Buat Tuhan Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah Maha Tinggi. Gambar 16 Yesus disiksa. Yesus selalu berbuat baik. Ia tidak pernah berbuat dosa. Yesus mengajar tentang Allah. Ia tidak supaya segala wang taat dengan Allah. Tuhan Yesus menerangkan ngewang banyak kalau manusia itu lah berbuat dosa. Tetapi wang-wang tu malah marah. Berapa wang-wang tu menangkap Tuhan Yesus. Wang-wang tu memukul Tuhan Yesus. Wang-wang tu meludah. Wang-wang tu ngimaa. Tetapi Tuhan Yesus tidak melawan. Buat namanya ia tidak melawan. Buat Tuhan Yesus rela. Hare ugik kak. Ia ada maksud untuk menanggung hukuman dosa kita manusia. Gambar 17 Yesus disalibkan. Bedu wang-wang tu menyiksa Tuhan Yesus. Bedu tu wang-wang tu menyalibkan Tuhan Yesus jungguk kayu salib. Tetapi Allah menyatakan bahwa kematian Tuhan Yesus tu sebagai korban buat dosa kita. Tuhan Yesus menanggung hukuman dosa punga winga dosaku juga. Buat apa ia mati? Kalau kita ngaku dosa winga percaya dengan Yesus, itulah kita tidak selamat. Apakah punga tidak percaya dengan Tuhan Yesus? Tidakkah punga berterima kasih dengan Tuhan Yesus yang telah menanggung hukuman dosa punga? Gambar 18 Kebangkitan Tuhan Yesus.
Bedu Tuhan Yesus mati disalib, ade hikok kuat Tuhan Yesus menguburkan Tuhan Yesus. Yesus dikubur yang hikok kuburan pada bukit betu. Bedu tu pintu kubur tu ditutup ngebetu yang besar. 3 kali bedu tu Maryam dengan kuat datang ke kuburan tu. Tetapi Tuhan Yesus cula degi minggu itu. Yang ada cuma malaikat. Uji malaikat tu, Tuhan Yesus cula degi gu hika. Yesus lah hidup gi. Gut apai heka, Yesus tetap hidup. Kalau kita berdoa ngaye, Tuhan Yesus menengok doa kita dan selalu ningok hidup kita. Gambar 19, Thomas. Bedu Tuhan Yesus bikit sang kematian, banyak orang bertemu nga Tuhan Yesus, wenga berkata ngaye. Hikok murid Yesus yang bernama Thomas, dak ada waktu Tuhan Yesus menampakkan diri. Ngur hapai Thomas dak percaya kalau Yesus lah hidup gi. Thomas berkata, sebelum ku ningok dewek luke kas paku ngatangana, ku dak percaya kalau Yesus lah bikit. Bedu tu Tuhan Yesus datang ke Thomas, ngunde ningok kas luka ya. Barulah Thomas percaya kalau Yesus lah bikit gi. Buat Thomas lah bedu ningok. Tetapi Tuhan Yesus ndak, mbok kita percaya nge Yesus. Walaupun kita belum ningok ye, ngemate kita dewek. Gambar 20, Yesus naik ke surga. Bedu Tuhan Yesus bikit 40 kali bedu tu, yang ngajak murid-muridnya ke bukit. Yesus berkata dengan murid-muridnya, heka ku ndak naik ke surga. Beduku lalu, punga harus nunjuk tahu tentangku ngesegelewang. Nunjuk tahulah ngejelas hali, kalau ku pernah disalibkan untuk menanggung hukuman wang-wang tu. Wenga setiap wang yang percaya ngaku, dosa hendak diampuni. Nilai ye boleh tinggal bersama ngaku yang ke surga. Bedu tu murid-muridnya ningok Tuhan Yesus naik ke surga. Bedu tu 2 malaikat datang, wenga berkata dengan murid-murid Tuhan Yesus. Pada suatu hari nilai, Tuhan Yesus tidak datang gi. Kalau Tuhan Yesus datang, ia tidak mengangkat segelewang yang percaya nge bilik ke surga. Tidak kapunga percaya nge Tuhan Yesus, supaya nilai dapat ke surga. Gambar 21, kayu salib. Kayu salib untuk mengingat kita ngekasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak berdosa. Walaupun gitu, Tuhan Yesus rela disiksa, wenga mati disalib untuk menanggung hukuman dosa kita, yaitu dosa punga, wenga dosaku juga. Bedu mati Tuhan Yesus bikit gi dan tinggal yang ke surga. Heka Tuhan Yesus selalu siap nolong wang yang percaya nge. Kalau kita mengaku dosa kita, wenga percaya nge Tuhan Yesus, itulah dosa kita dihapusa. Nilai kita boleh tinggal bersama Allah yang ke surga. Gambar 22, 2 jalan. Tuhan Yesus berkata kalau ada 2 jalan, yaitu jalan yang libo dengan jalan yang hapit. Setiap orang yang lahir lah ada yang ke jalan yang libo. Jalan yang libo kak menuju hukuman dalam neraka yang tidak dapat padam. Kalau orang percaya dengan Tuhan Yesus, wenga taat dengan perintah, itulah ia berpindah sang jalan yang libo ke jalan yang sempit. Jalan yang sempit nak menuju hidup bersama dengan Allah yang ke surga. Ndak kapunga percaya dengan Tuhan Yesus dan berjalan yang ke jalan yang sempit. Kalau punga ndak, katakan dengan Tuhan Yesus, geka. Tuhan Yesus, ku ngaku kalau ku berdosa. Ku percaya bahwa Tuhan Yesus mati gu kayu salib untuk menanggung hukuman dosa-dosaku. Tuhan Yesus, ampunilah ku dan ubahlah hidupku. Ku ndak tinggal bersama dengan Allah yang ke surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kalau punga benar-benar berkata geka dengan Tuhan Yesus, yang nak ngangkat punga menjadi anak, wenga Allah menjadi bak punga. Gambar 23, anak-anak Allah. Wang yang percaya kalau Tuhan Yesus mati untuk menanggung hukuman dosa wang tu nak diampuni. Tuhan Yesus nak mengubah hidup menjadi lebih padeki.
Wang yang lah ngenyam asep perubahan hidup kak lah yang nak disebut wang yang lah percaya. Ia dapat memanggil Allah menjadi ba'a dan ia disebut anak Allah. Allah sayang segala wang sang berbagai macam suku, dengan berbagai macam bangsa. Gut dalam gambar kak, kita nengok Tuhan Yesus dan menyambut segala wang yang lah percaya ngeye. Allah ndak supaya pengawin aku percaya dengan Tuhan Yesus dengan menjadi anak-anak Allah. Gambar 24, Yesus dengan Nikodemus. Dalam gambar kak, kita nengok Tuhan Yesus dan berkata ngeguru agama, namanya Nikodemus. Tuhan Yesus menerangkan dengan Nikodemus, setiap orang supaya dapat masuk surga, ia harus diperbarui jiwa. Cuma Roh Kudus yang pacak memperbarui jiwa manusia. Kita dewek dak pacak. Walaupun gitu, ngesegele amal perbuatan kita. Buat kita segele lah berdosa. Mengaku dosa dengan percaya bahwa Yesus lah yang dapat menghapus dosa kita, itulah Roh Kudus hendak memperbarui jiwa kita. Begitu Nikodemus mengakui dosa dengan percaya kalau Yesus lah juru selamat yang dapat menghapus dosa. Tetapi gimana yang dosa punga? Gambar 25, Roh Kudus turun. Waktu Tuhan Yesus ada yang ke dunia kak, ia berjanji ndak ngirim Roh Kudus sebagai penolong nge murid-muridnya. Bedu Tuhan Yesus bilik ke surga, murid-muridnya berkumpul, dengan berdoa bahame-hame. Tahu-tahu Roh Kudus turun, dengan nginggap dalam murid-muridnya. Roh Kudus nunjuk kuasa nge murid-murid itu untuk menjalankan segala perintah Tuhan Yesus. Roh Kudus menjadi penolong, dengan penghibur bagi murid-muridnya. Roh Kudus menolong murid-muridnya untuk mengerti firman Allah. Roh Kudus nginggap dalam setiap wang yang berserah diri nge Tuhan Yesus. Wang yang lah percaya tidak perlu minta tolong nge roh lain. Roh Kudus tidak hali menolong wang-wang yang lah percaya, tetapi cuma untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan Allah. Gambar 26, berjalan dalam terang. Wang yang tidak percaya dengan Tuhan Yesus, hame ngewang-wang yang berjalan ke dalam kelam. Wang-wang tu akan hali tersesat ngumban, buat celah delapo. Wang-wang tu memerlukan ikut wang yang dapat menunjukkan jalan yang benar, dengan jalan yang salah. Wang yang lah percaya dengan Tuhan Yesus, hame ngewang yang berjalan ke dalam terang. Buat Roh Kudus menjadi petunjuk jalan untuk wang tu. Roh Kudus menjadi penerang untuk kita ngefirman Allah. Gambar 27, taat ngafirman Allah. Wang yang lah percaya adalah milik Tuhan Yesus. Waktu hidupah haruslah menyenangkan hati Tuhan. Ia harus taat ngeperintah Tuhan Yesus, dengan setia dalam sembahyang. Ia agam berdoa, dengan agat menengokkan firman Allah. Alkitab berkata, kalau wang yang lah percaya tidak boleh berzina, belege, maling, menyembah berhala, apa rawang mati. Ia harus bergaul ngebaik nge segala wang. Gambar 28, keluarga yang lah percaya. Keluarga yang lah percaya harus hidup sesuai dengan firman Allah. Homi yang lah percaya harus sayang homaha. Juga homa yang lah percaya harus hormat dengan homia. Homi dengan homa harus saling setia. Dengan tak boleh herong ngawang lain. Homi dengan homa harus saling tolong menolong. Homi dengan homa harus ngasuh anak-anak ngebaik. Dengan ngajo tentang Tuhan Yesus dengan anak-anak. Keluarga yang baik harus berdoa setiap hari. Gambar 29, mengasihi wang lain. Allah menita wang percaya, buk mengasihi segala wang, termasuk wang yang berbuat jahat ngeye. Pada gambar sebelah kiri kak, kita nengok dua wang yang bilik ni bermusuhan. Tetapi heka wang-wang tu lah korgi. Dalam gambar sebelah kanan, kita nengok hika wang dang menolong wang yang kena musibah.
Padahal wang yang dia tolong kak bilik ni agam hali bermusuhan dengan suku wang. Wang yang la percaya harus berbuat baik dengan segala wang. Wenga ndak mengampuni wang yang berbuat halang aja. Kalau kita ndak mengampuni wang lain, itulah Allah ndak mengampuni dosa kita. Gambar 30, Tuhan Yesus yang berkuasa. Dalam gambar kak, kita dapat nengok ada dua wang yang sedang menunu patung, jimat, berang-berang keramat. Wang yang percaya dengan Tuhan Yesus ndak boleh minta tolong ngedukun, patung, jimat, berang-berang keramat, apapun roh wang mati. Buat Tuhan Yesus jauh lebih kuasa daripada segala. Kalau punga hakit, apa merasa takut, jangan minta tolong ngedukun, patung, jimat, apa roh wang mati. Minta tolonglah nge Tuhan Yesus. Berdoalah nge. Katakan nama yang punga perlukan. Tuhan Yesus sangat sayang nge punga. Tuhan Yesus mendengar doa punga. Wenga selalu bersedia untuk menolong punga. Gambar 31, mengusir setan. Dalam gambar kak kita nengok hika uang yang dirasuk setan. Segala tali wenga ratai yang mengebat ye dapat diputosa. Buat setan yang ada di dalam ye gegah hali. Tuhan Yesus datang mengusir setan sang wang tu. Wang tu menjadi sehat. Setan terpaksa keluar sang wang tu. Buat setan takut nge Tuhan Yesus. Jangan percaya nge setan. Buat Tuhan Yesus lebih jauh berkuasa sang segala setan. Kalau punga dikucak oleh setan, jangan minta tolong nge dukun. Minta tolong nge Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ndak ngusir setan-setan tu. Gambar 32, milu Tuhan Yesus. Iblis apa setan adalah musuh Tuhan Yesus. Bunga juga musuh wang-wang yang percaya. Setan berusaha untuk milu wang-wang yang percaya supaya dak ingat nge Allah. Setan memenuh wang yang percaya selalu memikirkan tentang banyak sen, haraba, dengan berang-berang lain. Tetapi wang yang la percaya harus tetap taat dengan setia nge Allah. Wang yang la percaya dak gelak ngut hapai berhutang. Ia selalu ingat ngejanji Tuhan, yaitu segala yang dibutuhkan dak disediakan oleh Tuhan Yesus. Gambar 33, kalau wang yang percaya berdosagi. Dalam gambar kak kita nengok iko anak lanang yang lah banyak berbuat dosa. Ia menghabiskan sen yang didapat sang baa. Ia lalu berzina, berjudi, berpesta-pesta sekendak hati ya. Bila sen lah habis, dengan kuat-kuata larai meninggalkannya, barulah ia menyesal. Ia nak balik lagi ngebaa, ia minta ampun. Buat baa sayang ia. Ia diampuni, ia diterima balik lagi. Kalau kita juga berbuat dosa, kita juga harus menyesal, ia bertobat. Kita harus mengaku dosa kita dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sayang kita. Tuhan Yesus pasti mengampun dosa kita. Firman Tuhan berjanji, kalau kita mengaku dosa kita, itulah Tuhan juga setia dengan adil. Gut apa Tuhan mengampuni segala dosa kita, dengan menyucikan segala kejahatan kita. Gambar 34, wang hakit. Segala wang, baik yang la percaya maupun yang belum percaya, segala pacah hakit. Dalam gambar kak, kita nengok wang yang dang tegolek buat hakit. Wang pacah hakit buatnya makan makanan yang dak bersih, buat minum air yang rengai, buat dak menjaga awak. Wang juga pacah hakit buat dirasuk setan, buat kena sihir. Kalau wang yang la percaya hakit, apa yang harus dikerjakan? Berdoalah nge Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pasti menengok punga. Tuhan Yesus berkuasa untuk menyembuhkan segala macam penyakit. Kalau ada dokter, apa rumah sakit, boleh juga berobat ke situ. Tuhan Yesus juga dapat memakai ubat-ubat untuk menyembuhkan punga. Tetapi jangan lalu ke dukun. Mintalah pertolongan dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lebih berkuasa sang segala dukun dengan roh rojat.
Gambar 35, wang mati. Kalau wang yang la percaya dengan Tuhan Yesus, kalau ia mati, itulah awak dikuburkan. Tetapi jiwa naik ke surga. Buat dosa lah dihapuskan Tuhan Yesus. Kalau wang yang belum percaya dengan Tuhan Yesus, kalau ia mati, awak juga dikubur. Tapi jiwa tidak dihukum nyunggut dalam api neraka. Buatnya masih berdosa. Gimana kalau heka punga mati? Apakah jiwa punga lah bersih sang segala dosa, supaya punga pacak naik ke surga? Gambar 36, awak Kristus. Setiap bagian sang awak kita nuan tugas dewek-dewek. Misalnya mata untuk menengok, mulut untuk berkata, telinga untuk nengok. Kalau ada satu bagian yang sakit, itulah segala awak tidak terasa sakit. Allah mengatakan kalau setiap orang yang lah percaya adalah bagian-bagian sang awak Kristus. Dengan Tuhan Yesus adalah menjadi kepala sang awak tu. Setiap orang yang lah percaya nuan tugas yang berbeda juga. Misalnya ada yang berkhotbah, mengajar, nyanyi memuji Allah, menolong orang dengan sebagian. Setiap orang yang lah percaya adalah saksi Tuhan Yesus. Segala orang yang lah percaya harus saling sayang dan saling menolong. Gambar 37, berkumpul untuk sembahyang. Allah menita supaya setiap minggu kita harus menyisihkan waktu kita untuk sembahyang ke Tuhan. Segala orang yang lah percaya harus berkumpul bersama untuk berdoa, memuji Allah, mendengarkan ajaran firman Tuhan. Satu orang yang lah benar-benar percaya pacak mengajar firman Allah. Orang yang lah percaya harus selalu ingat agai kematian dengan agai kebangkitan Tuhan Yesus apa ia dia tanggi. Gambar 38, Tuhan Yesus tidak datanggi. Heka Tuhan Yesus ada yang ke surga. Tetapi suatu hari nilai Tuhan Yesus pasti tidak datanggi ke dunia kak. Kalau ia datang, itulah segala orang yang lah percaya nak diangkat ke surga. Tetapi orang yang tak lah percaya dengan Tuhan Yesus nak ditinggalkan. Dengan dihukum ke dalam api neraka. Orang yang belum bertobat dengan hidup belum berubah juga nak dihukum. Apakah punga lah siap kalau Tuhan Yesus datang heka? Gambar 39, menghasilkan buah. Sang betanga kita mengharapkan datang buah, dan yang tidak berbuah tidak ditetak dengan ditunuh dalam api. Tuhan Yesus mengumpamakan awak sebagai betang kayu. Dengan segala orang yang percaya ngeye adalah dan dana. Sang orang yang lah percaya, Tuhan Yesus mengharapkan datang buah-buah yang padek. Yang dimaksud ngebuah-buah itu adalah mengasihi orang lain, ada sukacita, setia sembahyang, gelak menolong, jujur dengan hidup suci. Buah-buah itulah tidak timbul dalam hidup orang-orang yang percaya buat kuasa Roh Kudus. Hidup orang yang lah percaya dengan Tuhan Yesus harus lebih padek sang hidup bilik ni. Gambar 40, bersaksi dengan orang lain. Apakah punga lah percaya dengan Tuhan Yesus? Kalau punga benar-benar lah percaya, katalah ngekeluarga punga bahwa Tuhan Yesus sangat baik. Katakan juga ngekuat-kuat punga bahwa Yesus sayang kuat-kuat punga. Katakan bahwa hatinya lah tenang, pengen tak takut setan apa itu. Tuhan Yesus lah menyiapkan tapan yang ke surga bagi punga yang benar-benar percaya. Katakanlah ngesegele wang bahwa ada tapan yang ke surga bagi wang-wang tu yang tidak percaya dengan Tuhan Yesus. Sebaliknya, ada tapan hukuman bagi wang-wang yang menolak Tuhan Yesus. Juk tahukanlah kalau Yesus hendak menyelamatkan segala wang, supaya tidak dihukum yang ke neraka. Hendak kapunga bersaksi bagi Yesus? Pikirkanlah hal kak baik-baik, dan ambillah keputusan yang tepat. Tuhan Yesus memberkati punga segala.